Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semuanya sebelum kita mulai pembelajaran, baik terlebih dahulu kita bacakan doa. Kita siapkan doa. Istain. Iqra'ul doa. Bagaimana keadaan Bapak semua, sehat semua? Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Lebih dulu Pak ingin absen karena Bapak semua. Adian Kanata hadir? Pak. Aliansa? Hadir, Pak. Alian Nur Faiza? Aswatul Jannah? Hadir. Mulia Rahmani? Hadir. Askia Wisti Rulita? Hadir, Pak. Hadir, Masya Allah. Cesar Fatalisi? Hadir, Pak. Hadir. Cynthia Zikra? Hadir. Cynthia Lifarania? Hadir. Hakim Agani? Ismail Hamidi? Hadir, Pak. Jennifer? Anda Octavia Salma? Nasya Octaviani? Nur Syahira? Orin Oceana Sanova? David Najwa Asyifa? Winda Wiskia Media? Terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya ada apa memperhatikan kursinya terlebih dahulu, adakah sampah atau tidak? Iya. Oke. Kalau sampahnya terhenti, mari kita langsung ke pembelajaran kita, yaitu tentang pembiasaan sampah. Puji. Yang Bapak ingin tanya, apa sih bakat terpuji yang ada Bapak semua? Belajar. Akhlak yang baik. Ya. Yang ada Bapak ketahui aja apa? Contohnya Haji. haji, sholat, lagi puasa, satu lagi zakat. Oke. Semua yang ada Bapak bilang itu semuanya termasuk akhlak terpuji. Namun kita akan mempelajari akhlak terpuji itu yang ini. Ada beberapa poin. Yang pertama ialah ikhtiar, yang kedua yang pertama ikhtiar, yang kedua tawakal, yang ketiga sabar, yang keempat syukur, lima qanaah. Adakah ada Bapak sebelumnya mendengar kata-kata ini? Akhlak terpuji yang ini? Ini, Pak. Sabar dan syukur. Apa ikhtiar itu yang anak Bapak tahu ini terlebih dahulu? Ikhtiar itu berusaha, tawakal, wakala, mewakilkan. Apa itu? Berserah diri kepada Allah. Sabar. Apa itu sabar? Syukur. Yang kenaannya apa? Biasanya kalian pasrah aja. Sinonim pasrah apa? Pasrah. Rela menerima kenyataan. Hapus untuk semua. Baik, kita langsung ke ikhtiar. Yang disampaikan ikhtiar jadi kan adalah usaha. Namun ikhtiar itu adalah benar-benar istilahnya adalah ikhtiar adalah sebuah usaha sungguh-sungguh seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Orang-orang yang berikhtiar dia memilih suatu pekerjaan, kemudian pekerjaannya dengan sungguh-sungguh agar dapat berhasil dan sukses. Jadi Bapak bertanya kepada anak Bapak semua, ikhtiar yang kalian lakukan sekarang ini apa? Sudahkah dilakukan dengan benar? Sudah dengan izin orang tua? Jadi orang tua kalian itu apa tuh memberikan tanggung jawabnya kepada sekolah agar kalian itu lebih rajin dan menjadi orang sukses ke depan.
Kemudian dalil nakli tentang ikhtiar terdapat dalam Quran surat 1 ayat 11 dan Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Itu bisa Anda lihat di Al-Quran nantinya karena ini keterbatasan waktu. Oke, kita next. Bentuk dan contoh perilaku ikhtiar. Hampir setiap waktu mulai dari bangun sampai tidur lagi manusia melakukan ikhtiar kehidupan. Di antara bentuk ikhtiar yaitu sebelum kita masuk ke ini, adakah kalian mendengar istilah bangunlah pagi-pagi kalau enggak rezekinya dipatok ayam? Ada enggak? Baru dengar istilahnya ini. Kita itu harus disiplin dalam berusaha. Jangan sampai kesempatan kita itu hilang dengan sia-sia. Misalnya kalian itu kalau dalam sekolah gitu, kalian itu kan ikhtiarnya jadi kan untuk belajar untuk sekolah. Jadi kalian itu janganlah terlambat ke sekolah gitu kan. Jadi kesempatan kalian mendapatkan pelajaran yang lebih lebih maksimal itu berkurang karena kesempatan tadi itu dihabiskan karena terlambat. Ismail sama Adin bisa perhatikan Bapak. Oke. Ini bentuk-bentuknya yang pertama ialah A. Bekerja keras dan tidak menggantungkan nasibnya pada orang lain. Apa contohnya kalau ini? Ada tahu? Jennifer, apa contohnya Jennifer yang poin yang A itu? Bekerja keras tidak menggantungkan nasibnya pada orang lain. BPR. BPR, bos gitu ya. Lagi? Kurang lagi, Pak. Kurang keras. Coba ke depan laki. Enggak apa-apa ya. Gadangan gambar Stella. Bisa gadangan Pak. Yang pertama, oke, berarti yang pertama adalah kerja keras dan tidak menggantungkan nasibnya pada orang lain. Contohnya begini, kalian itu berusaha tidak mengemis gitu lah. Apa tuh sesakit-sakit kita itu kalau tidak ada uang, kalau kita usaha ya usaha aja gitu kan. Jangan sampai kita mengemis. Karena mengemis itu termasuk menggantungkan nasib kita kepada orang lain. Yang kedua adalah rajin belajar atau B, rajin belajar walaupun tidak ada tugas dari gurunya. Maksudnya di sini ialah inisiatif kalian sendiri untuk belajar. Misalnya gini, guru tidak ada masuk. Contoh tadi kalian kan sama Pak Sofiatnya suka masuk tadi kan. Nah, kalian sendiri aja berinisiatif untuk belajar. Karena kita agar pembelajaran itu tidak tertinggal jauh. Karena kalian sudah belajar walaupun tidak ada gurunya. Yang C adalah memiliki sikap berwira sehingga disukai banyak teman. Maksudnya di sini adalah apa semua kalian itu kuat. Kalau bisa kita itu berusaha tanpa bantuan orang lain, kita bangkit sehingga orang banyak yang suka sama kita. Yang D adalah semangat dalam melakukan pekerjaannya. Nah, contohnya begini, anak bapak kan semua belajar gitu. Jadi anak bapak itu harus semangat belajar apapun itu yang terjadi pada kalian. Jangan sampai sakit sedikit malah libur. Tidak dikasih jajan, nggak mau sekolah, rugi. Karena di luar sana banyak orang yang tidak bersekolah gitu. Dan mereka itu menginginkan sekolah. Jangan sampai kalian tidak semangat dalam belajar, karena orang lain itu ingin merasakan dunia pendidikan. Yang D adalah tidak pernah putus asa dalam menghadapi kesulitan. Maksudnya ya di sini ya, apa tuh kalian itu dalam belajar pasti gagal, pasti pernah kan? Pernah kan? Nah, jadi jangan pernah putus asa, kita terus berusaha terus belajar untuk mencapai apa tuh kalau di belajar di sekolah nilai yang tinggi. Adapun contoh membiasakan ikhtiar yang lainnya ialah A. Giat dan bersemangat dalam usaha. B. Ikut melaksanakan tugasnya yang diamankan terhadap dirinya. D. Pandai memanfaatkan waktu senggalnya untuk hal-hal yang positif. E. Tidak mudah putus asa apabila menghadapi kesulitan dan jadi melihat peluang. Oke, next. Nah, akhlak terpuji itu memiliki dampak positif. Ini salah satu dampak positifnya adalah satu meningkatkan rasa malas, murung,
terbaik nantinya. Contohnya dalam belajar ini, kalian itu tidak malas lagi untuk belajar, gitu kan? Terus belajar sampai kalian bisa membanggakan kedua orang tua kalian. Yang kedua adalah menumbuhkan harapan baru dalam hidup. Karena setiap dari suatu usaha dapat menumbuhkan sejuta harapan. Dengan banyak usaha maka semakin banyak harapan. Yang dicari dalam suatu pekerjaan itu ialah orang yang berikhtiar, tidak malas, tidak murung gitu. Jadi orang itu berharap kepada kita. Jadi misalnya kalian sudah bekerja, nantinya kalian tak perlu lagi mencari pekerjaan, nanti orang tersebut yang mencari kita, karena orang itu mengharapkan kita. Yang ketiga ialah meninggikan derajat kita di hadapan manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita selalu berikhtiar tanpa menggantungkan diri kalian kepada orang lain, dan itu sudah termasuk meninggikan derajat kita. Biasanya kalau orang yang meminta-minta di jalan itu, dia itu merendahkan dirinya gitu. Fisik lengkap, mata bisa melihat, tangan bisa bergerak gitu. Namun mengemis gitu. Itu sudah merendahkan diri kalian. Dan sudah merendahkan dirinya. Sedangkan orang-orang ada yang Bapak lihat tuh orang itu cacat gitu, lumpuh, tidak bisa melihat, karena dia itu tidak mau merepotkan orang lain. Dia itu berusaha, berikhtiar untuk merubah dirinya. Itulah orang-orang yang tinggi derajatnya di hadapan manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, adanya kepuasan batin. Maksudnya di sini ialah ketika kalian berikhtiar dan mendapatkan hasil yang terbaik, itu kalian merasakan kepuasan merasakan kepuasan tersendiri, rasa bangga. Yang kelima ialah berhormat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia bersama yang berani. Yang keenam ialah menumbuhkan dan meningkatkan keimanan. Yang tujuh ialah menimbulkan rasa percaya diri dengan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Delapan, memiliki keyakinan bahwa Allah akan pasti menolong mereka yang mau berusaha. Oke, ada apa yang paham atau tidak? Paham? Oke, next. Yang kedua ya tawakal. Tawakal tadi apa? Tadi menurut bahasa anak apa semua? Berserah diri. Itu tawakal itu berasal dari bahasa Arab waqala, wakil atau berserah diri. Dalam agama Islam, pengertian tawakal berarti berserah diri. Ini sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala menghadapi atau menunggu hasil suatu pekerjaan atau nanti akibat dari suatu keadaan. Maksudnya di sini ialah kalian sudah berikhtiar, namun hasilnya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dalam pertanian atau orang tua bapak, contohnya petani. Beliau sudah berusaha menanam padi, memberi pupuk atau membersihkan rumput di sekitar kebun. Namun orang tua bapak ini mereka harapkan hasilnya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertawakal aja gitu kan. Kita sudah berusaha memberi pupuk, membersihkannya gitu. Kemudian jalan enak dari perilaku tawakal terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 23 dan Al-Imran ayat 199. Saat anak bapak semua lihat di Al-Quran nanti. Oke, next. Contoh perilaku tawakal. Manusia yang menunggu keberhasilan setelah seluruh aspek lain diusahakan dengan baik. Manusia itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon pertolongan atas seluruh keterbatasan pikiran dan kemampuannya. Nah ini seperti contohnya tadi yang Bapak sebutkan tadi itu bisa juga termasuk contohnya dalam materi tadi. Yang kemudian dalam dampak positifnya adalah satu, meningkatkan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Kita intinya gini, kita itu percaya kepada Allah bahwa Allah akan memberikan kita hasil yang terbaik. Yang kedua ialah memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa. Dengan kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita itu tidak gundah hati kita begitu ya. Ya, kita sudah berserah diri kepada Allah, kita sebenarnya gini santai aja lagi gitu. Serah aja kepada Allah gitu. Allah itu pasti memberikan hasil yang terbaik. Yang ketiga ialah mengurangi beban pikiran karena yakin manusia hanya usaha Allah SWT yang memberikan. Maksudnya di sini ialah
atau pikiran kita itu tidak terlalu banyak lagi memikirkan sesuatu apa yang kita kerjakan tadi, karena kita sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah mengurangi kejahatan dan tindak kriminal. Yang kelima adalah memperoleh keteguhan hati, enam menyadarkan bahwa dirinya lemah dan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya yang nomor 6 ini mengurangi apa tuh sifat sombong tidak ada di dalam diri kita lagi, karena kita menganggap diri kita lemah dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang apa tuh berkuasa yang berkehendak. Oke, di sini paham? Paham. Oke, next. Syukur. Tadi syukur apa yang diberikan oleh Pak Asmadi? Istilah syukur berasal dari bahasa Arab, yaitu syakara yashkuru syukran. Yang artinya syukur adalah pujian bagi orang yang memberikan kebaikan atas kebaikan tersebut. Berarti mengucapkan rasa terima kasih kepada Allah SWT karena telah diberikan sebuah kenikmatan. Jadi Bapak bertanya kepada anak semua, pertanyaannya ini sangat simpel sekali. Supaya Oleh, pernahkah oleh berterima kasih kepada Allah SWT? Pernah. Dalam hal apa? Saudara, Askia, berterima kasih dalam hal apa? Dalam hal rezeki, hal kesehatan, hal apa? Kesehatan Allah SWT. Biasanya kalau Bapak tanya sama orang, kalian pernah ada nggak terima kasih kepada Allah SWT? Ada. Dia bilang ada. Namun dia jawab ketika dia mendapatkan rezeki. Jadi selama ini ketika dapatkan rezeki aja berterima kasih kepada Allah. Enggak, kalau dia jawab ya, bukan kayak orang yang pakai. Jadi kalian jangan meniru itu. Jadi kalau apapun ini, kalian bisa bernafas di muka bumi ini, itu suatu kenikmatan bagi Allah dari Allah SWT. Karena kita di hidup itu harus bersyukur. Karena kalaupun kita membeli oksigen ke rumah sakit itu sangat mahal sekali. Ini sudah diberikan Allah SWT oksigen yang gratis, maka kita harus berterima kasih. Oke. Dari nanti kita syukur terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat 17, Al-Baqarah ayat 152, An-Nahl ayat 114. Bisa Bapak lihat ya Al-Quran nantinya, karena sesuai yang Bapak bilang tadi keterbatasan waktu. Oke, next. Bentuk dan contoh perilaku syukur. Yang pertama adalah syukur dengan hati, yaitu kepuasan batin atas anugerah. Apapun yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki atau diberikan harta, diberikan pernapasan, diberikan kesehatan, merasakan kepuasan batin tersendiri bagi kita. Apakah hati kita merasa lapang. Yang kedua adalah syukur dengan lidah, dengan mengakui anugerah dan memuji pemberiannya. Apa ini contohnya dari syukur dengan lidah? Berkata apa? Berkata ya. Biasanya sharing Bapak Legam. Alhamdulillah. Tepuk tangan apa sih ya? Yang ketiga adalah syukur dengan perbuatan, dengan memanfaatkan anugerah yang diperoleh sesuai dengan tujuan penganugerahan. Bersyukur dengan perbuatan apa contohnya? Apa? Kasih orang, oke. Ya itu yang dikatakan oleh tadi benar. Ketika kita mendapatkan rezeki, misalnya dapat rezeki melimpah dan rezeki itu kita kasih ke orang, itu bentuk contoh perbuatan syukur dalam perbuatan. Ada satu lagi, misalnya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan kita melaksanakan sholat, sujud syukur. Ada tahu bacaan sujud syukur? Apa tuh sifat? Sajadah. Masya Allah. Itu dua bisa dengan lidah pembacaan, sujud tadi dengan perbuatan. Sampai di sini yang apa paham semua? Oke, next. Dampak positif perilaku
Hanya Allah yang memberikan kita rahmat gitu. Bukan dari siapapun. Dengan itu rasa sombong dan aku itu akan hilang. Ketika Allah menyadarkan diri bahwa yang semua yang dimiliki adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini Allah apa yang diberikan kepada kita seperti uang, uang, harta yang kalian miliki itu HP, misalnya buku, pensil, pena, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Karena itu termasuk rezeki. Yang ketiga menyadarkan diri bahwa kita lebih beruntung daripada orang lain. Maksudnya di sini adalah kita jangan melihat ke atas, namun kita melihat ke bawah. Maksudnya di sini adalah ketika kita melihat orang punya mobil, kita tidak punya mobil, namun kita tetap bersyukur. Alhamdulillah masih punya motor, bisa contoh gitu. Dan ada lagi orang yang melihat orang tersebut tidak memiliki motor, namun orang tersebut masih bersyukur. Alhamdulillah masih bisa berjalan. Dan ada lagi orang yang lumpuh melihat orang yang bisa berjalan. Alhamdulillah masih hidup. Tapi kita menjalankan diri kita masih berhidup. Tergantung amalnya lagi. Kalau dia melaksanakan amal baik, dia masuk surga. Kalau dia tidak melaksanakan amal baik, maka dia wallahu a'lam. Yang keempat adalah membuat hidup kita lebih bahagia. Maksudnya di sini adalah contohnya gini, adakah anak bapak semua melihat ada misalnya contoh gini, tetangga kita ini pada kita memilih sesuatu gitu kan, misalnya memilih kursi baru, bekas kan biasanya nggak tenang lagi tetangga itu saja. Namun dengan kita melaksanakan syukur, kita akan lebih bahagia. Ya kita doakan aja ini. Beli kursi baru ya Pak Surya. Iya. Alhamdulillah, masya Allah, doakan saya juga beli kursi baru. Kan tenang kita lagi. Sinetron. Iya. Ya itulah contohnya. Kita bersyukur itu banyak Pak. Oke, next, sabar. Apa itu sabar tadi yang dikatakan apa tadi? Menahan. Sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sabar merupakan kemampuan yang mengendalikan diri dan juga dipandang sebagai sikap mempunyai nilai tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa orang yang memilikinya. Pernahkah Anda Bapak semua bersabar? Dalam apa? Dalam apa? Nilai. Kalau nilai itu kan kemampuan. Motornya nampak deh. Menahan emosi. Menahan emosi kenapa? Kin? Wah, jangan lah itu. Nah, harus ditahan tuh. Rokok itu nafsu. Nah itu nanti ada pembahasannya nanti. Sabar. Kalau berkelahi, di kamar. Ya oke. Sabar dalam hal apa lagi nama semua? Menahan keinginan apa? Oke, kita misalnya bersabar ingin punya HP gitu kan, nggak ada uang contohnya gitu kan. Ya kita bersabar aja belum menemukan waktu yang tepat. Oke, Rahmat, Hakim, perhatikan Bapak ya. Berikutnya adalah dalil nakli perintah sabar dalam Quran surat Al-Luqman ayat 17, Al-Imran ayat 200, Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 dan An-Nahl ayat 126 sampai 127. Bisa Anda Bapak lihat Al-Quran nantinya. Karena tetap atas itu tadi. Bentuk dan ciri-ciri perilaku sabar. Sabar itu ada 3 macam, yaitu sabar dalam ketaatan. Yang kedua adalah sabar menjauhi maksiat. Itu kata nafsu tadi yang dikatakan akhir. Yang ketiga adalah sabar menghadapi takdir. Berikut ini ciri-ciri orang sabar. Yang pertama, lebih suka mengalah. Adakah di sini yang suka mengalah? Ada. Rahmat kenapa suka mengalahnya? Oke. Yang kedua adalah mudah memaafkan. Ada yang di sini yang pernah memaafkan kesalahan seorang? Ada hal apa? Selalu punya masalah, Pak. Karena hidup manusia. Oke. Bukan kena perasaan, tidak kan?
Banyak masalahnya ya, karena kita di dunia ini memang banyak masalah. Yang ketiga ialah bukan pendendam. Di sini ada yang pendendam? Enggak. Siapa orangnya? Terkenal Pak. Astagfirullahaladzim, jangan aku dendam guys. Hakim nih dendam-dendam nanti nggak ada yang mau megat nanti. Jomblo happy. Dan keempat adalah rasional dalam bertindak. Yang kelima tidak egois. Di sini ada yang egois? Ada. Karena hal apa egoisnya? Banyak. Banyak. Nabi terbaik. Ya apapun itu tidak bapak harap anak bapak ini tidak ada yang egois. Oke next, dampak positif berlaku sabar. Sikap sabar dapat memberikan efek positif dalam meningkatkan kecerdasan emosional. Sikap sabar melibatkan ketenangan pikiran, kesabaran dalam menghadapi tantangan atau kesulitan, serta kemampuan untuk menghadapi reaksi secara negatif. Inilah dampak positif sabar. Oke next. Yang kelima ialah qanaah. Apa itu qanaah dari anak apa semua? Tahu? Rela. Rela menerima. Oke. Mana ibu masuk bu? Rahmat, silakan duduk ke depannya lagi. Goblok. Qanaah adalah sikap rela menerima dan rasa cukup atas hasil yang diusahakannya, serta menjauhkan diri dari rasa tidak puas dan perasaan kurang. Orang yang memiliki sifat qanaah memiliki pendirian bahwa yang diperoleh atau yang ada di dirinya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini ialah apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, baik diberikan rezeki maupun tidak diberikan rezeki, ditimpa bencana, ujian, cobaan atau dan lain-lain, dia tetap rela menerimanya. Dalil Nabi qanaah terdapat dalam surat An-Nisa ayat 32 dan pun ayat 6. Silakan lihat Al-Qur'an tidak. Iya Pak. Oke next. Bentuk dan contoh praktik qanaah. Yang pertama ialah tidak pernah mengeluh dalam menghadapi kenyataan hidup. Yang kedua, menyesalkan apa yang dia miliki. Ini yang bersama dengan syukur. Yang ketiga ialah tidak marah bila melihat orang lain sukses. Hampir sama dengan syukur yang berkata tadi. Keempat, rela dengan apa yang menjadi hak orang lain. 5. Ikut tenang bila melihat orang lain sukses. 6. Menerima dengan rela apa yang telah diberikan Allah kepadanya. 7. Tidak tertarik oleh segala tipu daya yang bersifat duniawi. Ini orang qanaah kayak ini. Apapun tipu daya di dunia ini, dia tidak tertarik. Yang terapan ialah tidak meminta sesuatu yang lebih dari ikhtiarnya. Dia hanya meminta secukupnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lebih. Dia minta sini, ya Allah, berikan aku mobil Ferrari. Berikan aku mobil Lamborghini. Kayak itu. Orang yang qanaah itu, ya Allah, berikanlah aku kesehatan. Berikanlah aku jodoh yang terbaik. Amin. Ya Allah, amin. Kesehatan ya Allah. Ini kalau jodoh ini semangat ya semuanya ya. Amin. Semangat ya Allah. Termasuk Bapak. Amin. 9. Menerima dengan sabar dan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oke, next. Dampak positif dan sabar. Jiwa dan pikiran lebih tenang karena terbebas dari rasa iri dan dengki, disukai setiap orang karena semua orang akan merasa aman dan nyaman berada di sekelilingnya, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Oke, inilah dampak positif yang ketika kalian melakukan laku seperti kenal. Next, thank you. Semoga kalian menjadi orang sukses ke depannya. Amin. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Amin. Apakah sudah paham? Amin. Karena waktu kita sudah habis. Jika ada kesalahan Bapak mohon maaf karena yang benar itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.